Tidak ada yang menyangka jika Helen masih tidak juga menyerah untuk mengejar Morgan setelah mendengar kata-kata Vivi yang begitu buruk tentang Morgan. Apa yang terjadi saat ini seperti lelucon di mata semua orang, selain konyol, juga tidak masuk akal. Sudah cukup dramatis bagi seorang gadis sempurna dengan kulit putih, wajah cantik, dan kaya raya seperti Helen untuk jatuh cinta pada seorang pecundang yang miskin seperti Morgan. Akan tetapi yang lebih tidak dapat dipahami adalah Helen masih menyukai Morgan setelah Vivi menceritakan kisahnya, apalagi setelah Vivi begitu gamblang menggambarkan betapa brengseknya sosok Morgan, seharusnya Helen sudah lari saat ini. Vivi melihat Helen di depannya, dan seketika merasa seperti mempermalukan diri sendiri. Helen tidak menghiraukan sepatah kata pun ucapan Vivi. Padahal Vivi sudah bersusah payah mengarang cerita, dan mengatakan begitu banyak kebohongan tentang Morgan, bahkan berpura-pura menangis agar bisa mempengaruhi Helen. Namun, Helen tetap saja menginginkan Morgan. Sementara Rayhan dan Ryan tetap berdiri di tempat yang sama, dan tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka. Meskipun mereka selalu berpikir bahwa Morgan baik dan tampan, tetapi menurut mereka semua itu tidak cukup untuk membuat seorang gadis sempurna seperti Helen akan begitu bertekad mengejarnya. Morgan, apa yang kamu lakukan? Cepat terima Helen jadi pacarmu. Ukas Ryan tiba-tiba. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi apa yang dikatakan Helen barusan juga membuat pemuda itu tersentuh, jadi dia meminta Morgan untuk segera menerima Helen menjadi pacarnya. Apalagi Helen adalah seorang gadis, tentu akan merasa sangat malu jika dia ditolak di depan umum. Morgan menatap Helen dengan samar, lalu mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang yang hadir. Helen, kurasa kita tidak cocok. Sebaiknya kita berteman saja. Setelah Morgan mengatakan ini, seluruh restoran kembali hening, semua orang tercengang, dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Tidak ada yang menyangka Morgan akan menolak pengakuan perasaan Helen saat ini. Apa-apaan ini? Si miskin dan K seperti Morgan berani menolak gadis cantik dan kaya seperti Helen. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika Morgan diubah menjadi orang lain, sepertinya orang itu akan langsung menerima Helen tanpa berpikir dua kali, kan? Kaisen, Diane, dan yang lainnya juga hanya bisa ternganga, mereka tidak bisa memahami apa yang dilakukan Morgan barusan, apa dia bodoh? Vivi tertegun, dan menatap Morgan dengan ekspresi bingung. Morgan, apa kamu menolak Helen? Ada apa denganmu? Kamu bodoh atau gila? Teriak Melinda dengan nada marah dan mata terbelalak. Morgan, apa kamu tidak bisa memberiku kesempatan? Tanya Helen dengan tatapan pilu. Aku sudah bilang, kita tidak cocok. Sebaiknya kita berteman saja, jawab Morgan tanpa ekspresi. Morgan, apa kamu gila? Gadis ini mengakui perasaannya padamu atas inisiatifnya sendiri. Kenapa kamu tega menolaknya? Teriak Ryan dengan kesal saat mendengar perkataan Morgan. Morgan menoleh, dan menatap Ryan samar-samar. Ada banyak hal yang Ryan dan Rayhan tidak ketahui, sehingga sulit bagi Morgan untuk menjelaskan pada mereka berdua sekarang. Morgan, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu menolak Helen? Tanya Rayhan yang juga terlihat bingung kali ini. Aku tidak memikirkan apapun. Jika kita tidak cocok, ya kita tidak bisa bersama, kan? Kata Morgan pelan. Morgan, kenapa kamu tidak tahu malu sekali? Helen telah mengakui perasaannya padamu. Kenapa kamu berpura-pura jual mahal di sini? Helen bisa menyukaimu, itu adalah berkah yang kamu peroleh dalam kehidupanmu. Apa kamu tahu itu? Teriak Melinda dengan ekspresi sangat marah sembari melangkah maju. Melinda, jangan bicara omong kosong. Morgan, dia memang berhak menolakku. Sahut Helen sambil mengerutkan kening. Melinda terdiam ketika mendengar kata-kata Helen. Dia hanya berdiri di tempatnya, dan tidak tahu harus berkata apa. Morgan, kamu mungkin tidak menyukaiku sekarang, tapi aku tidak akan menyerah. Aku yakin kamu akan menyukaiku kelak, ucap Helen dengan penuh kasih sayang kepada Morgan seraya melangkah maju. Morgan yang melihat Helen seperti ini tidak tahu harus menangis atau tertawa. Dia juga tidak tahu bagaimana seharusnya menanggapi pernyataan gadis itu. Para mahasiswa di restoran juga menatap Morgan dengan mata terkejut. Mereka tidak memiliki cara untuk memahami perilaku Morgan. Di mata mereka, disukai oleh gadis sempurna seperti Helen adalah sebuah kehormatan. Beraninya Morgan menolaknya. Bukankah ini sama saja mempermalukan Helen di depan banyak orang?
Sudah, ayo kita makan. Jangan terus berdiri di sini. Tukas Morgan, lalu berbalik dan pergi ke tempat duduk mereka. Dia tidak ingin semua orang memandangnya seperti orang bodoh. Helen, Melinda, dan yang lainnya buru-buru mengikuti Morgan kembali ke tempat duduk mereka, dan bersiap untuk mulai makan. Setelah Vivi melihat Morgan dan yang lainnya pergi, dia berdiri di tempat, terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berteriak ke arah Morgan, "Morgan, aku tahu kenapa kamu menolak Helen, dan akhirnya aku mengerti apa yang terjadi." Petik 2. Morgan mau tak mau menatap Vivi ketika dia mendengar kata-kata gadis itu. "Kamu tidak bisa melupakanku sampai sekarang, kan? Kamu masih menempatkanku di hatimu, kan? Kamu masih mencintaiku, kan?" teriak Vivi dengan angkuh. Morgan menatap Vivi, dan tidak berbicara sepatah kata pun. "Jika Karnu tidak berbicara, maka kamu mengakuinya, kan? Kamu tidak bisa melepaskanku, jadi kamu meminta Helen untuk memainkan drama ini. Tujuannya untuk membuatku cemburu, kan? Tapi Morgan, aku beritahu, aku tidak bisa bersamamu lagi dalam hidupku. Aku tidak bisa menyukaimu. Lebih baik kamu menyerah padaku. Kamu adalah pecundang miskin yang sama sekali tidak pantas untukku, dan kamu tidak ada bandingannya dengan Kaisen, kamu tahu." Vivi memandang Morgan, dan terus berteriak. Dia merasa bahwa hanya situasi seperti itu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Morgan meminta Helen mengakui perasaannya, dan memintanya menjadi pacarnya untuk membuatku cemburu, dan ingin mengubah pikiranku. Jika tidak, bagaimana Helen bisa menyukai Morgan? Bagaimana dia bisa terus menyukai Morgan setelah mengetahui bahwa Morgan miskin dan K? Selain itu, bagaimana Morgan bisa menolak Helen? Lanjut Vivi tak peduli. Diane, Jenny, dan yang lainnya sepertinya merasa bahwa apa yang dikatakan Vivi dan situasi yang terjadi memang sangat mungkin. Jika yang baru saja terjadi adalah drama yang dimainkan Morgan untuk membuat Vivi cemburu, itu memang masuk akal. Morgan menatap Vivi dengan samar, dan berkata tanpa ekspresi, "Dasar gadis gila." Petik 2. Morgan, kamu tidak perlu menyangkal, aku sudah melihat semuanya. Kamu benar-benar bersusah payah untuk mendapatkanku, tapi aku minta maaf. Aku tidak bisa berubah pikiran dan menyukaimu lagi. Jangan membuang-buang waktu untukku, balas Vivi dengan angkuh, lalu berbalik, dan berlari keluar restoran. Kaisen, Jenny, dan teman-temannya juga segera meninggalkan restoran menyusul Vivi. Setelah melihat Vivi pergi, Raihan tampak memiliki beberapa keraguan di wajahnya. Dia lalu berbisik kepada Morgan, "Morgan, barusan bukan drama yang kamu mainkan dengan Helen, kan? Apakah menurutmu aku akan melakukan hal yang sangat membosankan seperti itu?" Helen memelototi Raihan, dan melanjutkan, "Aku memang sangat menyukai Morgan. Siapa juga yang memainkan drama membosankan untuk wanita gila seperti itu?" Petik 2. Raihan memandang Helen dengan canggung, dan tidak berbicara. Mungkin karena Morgan jelas-jelas menolak Helen tadi, jadi semua orang diam dan tidak ingin membicarakannya lagi saat makan. Lebih dari 1 jam kemudian, Morgan dan teman-temannya akhirnya selesai makan. Ryan mengeluarkan ponselnya, dan melihat jam yang ada di layar ponsel, lalu berkata, "Ini masih siang." "Melinda, Helen, apa kalian ada acara di sore ini? Aku dengar ada film bagus baru-baru ini. Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop?" "Iya, aku senggang sore ini," balas Melinda seraya mengangguk cepat. "Aku juga tidak punya urusan sore ini," jawab Helen pelan. Dia datang untuk mendapatkan Morgan hari ini, dan tentu saja dia tidak ingin kembali tanpa mendapatkan hasil apapun. "Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi ke bioskop. Bioskopnya sangat dekat dari sini," tukas Ryan dengan antusias. Dia sangat senang melihat kedua gadis itu bersedia untuk pergi menonton film bersama. "Aku akan membayar dulu," kata Morgan, lalu berbalik, dan bergegas ke kasir restoran. Melihat Morgan akan membayar makanannya, Ryan berniat menyusul Morgan karena khawatir pria itu tidak punya cukup uang. Akan tetapi di saat yang sama, ponselnya tiba-tiba berdering. Ryan melirik ide penelepon dan melihat itu telepon dari Yo, teman sekelasnya. Dia segera menjawab panggilan telepon itu, dan berkata sambil tersenyum, "Ya, Yo, ada apa?" Petik 2. "Ryan, apa kamu bersama Morgan dan Raihan?" tanya Yo dengan nada cemas di ujung telepon. "Iya, ada apa?" balas Ryan pelan.
Kalau begitu kalian bertiga cepat kembali ke kelas, hal buruk terjadi di sini. Petik 2. Ada apa? Apa yang terjadi? Rian bertanya dengan ekspres bingung. Ada pencuri di kelas kita. Sekarang semua orang sudah berada di kelas, kecuali kalian bertiga. Apa? Ada pencuri di kelas kita? Rian tercengang begitu, mendengar apa yang baru saja dikatakan Yo. Kebingungan tampak jelas di kedua bola matanya. Apa? Ada pencuri di kelas kita? Rian tercengang begitu, mendengar apa yang baru saja dikatakan Yo. Kebingungan tampak jelas di kedua bola matanya. Iya, tetapi masalah ini tidak dapat dijelaskan kepadamu hanya dengan satu atau dua kalimat saja. Sekarang cepat ajak Morgan dan Raihan kembali ke kelas. Semua teman-teman sekelas kita sudah ada di sini, tinggal menunggu kalian bertiga, kata Yo dengan nada cemas, dan mendesak Rian untuk segera mengajak Morgan serta Raihan untuk kembali. Ya, baiklah. Aku tahu. Aku akan segera mengajak Morgan dan Raihan kembali ke kelas, balas Rian, dan langsung menutup telepon. Wajahnya terlihat panik, karena dia yakin Yo tidak mungkin membuat lelucon semacam ini dengannya. Rian, ada apa? Tanya Melinda saat melihat Rian menutup telepon dengan ekspresi cemas. Melinda, Helen, kalian berdua pergi duluan saja. Carilah tempat untuk menunggu kita bertiga. Kita bertiga harus kembali dulu ke kelas sekarang, ada hal buruk terjadi di kelas barusan, ucap Rian pelan. Hal buruk seperti apa? Jika memang tidak terlalu penting, jangan kembali. Helen dan aku sudah datang ke sini, bagaimana bisa kalian? Tidak bisa. Sepertinya ini masalah serius, jadi kita harus kembali sekarang juga. Kita bertiga akan segera menemui kalian berdua nanti setelah masalah di kelas selesai, sela Rian, memotong ucapan Melinda yang sepertinya tidak ingin mereka bertiga pergi dan berusaha menghentikan Rian dan teman-temannya agar tidak kembali ke kelas. Baiklah, balas Melinda seraya mengangguk pasrah. Morgan, Raihan, ayo kita cepat kembali ke kelas sekarang juga. Teriak Rian pada Raihan, lalu berbalik, dan bergegas keluar restoran. Rian, ada apa? Kenapa terburu-buru sekali? Tanya Morgan yang baru saja menyelesaikan pembayaran di kasir, dan melihat Rian serta Raihan bersiap untuk pergi. Morgan, sepertinya ada pencuri di kelas kita, sekarang semua leman sekelas kita sudah berkumpul. Baru saja Yo meneleponku dan meminta kita bertiga untuk segera kembali, papar Rian buru-buru menjelaskan. Ada pencuri di kelas kita. Tanya Morgan dengan sorot mata yang memancarkan keraguan saat mendengar apa yang dikatakan Rian. Tadi pagi semua teman di kelas masih membicarakannya, dan sorenya sudah ada pencuri, bukankah ini terlalu kebetulan? Tanpa menunggu Morgan berpikir lagi, Rian menyeret pemuda itu keluar dari restoran. Morgan, kita harus segera masuk kelas. Semua teman di kelas itu pasti sudah curiga dan menuduh kamu adalah pencurinya, tapi jangan khawatir, Raihan dan aku bisa bersaksi untukmu. Kamu selalu bersama kami, jadi tidak mungkin untuk mencuri, kata Rian pelan setelah mereka keluar dari restoran. Dia tidak bisa mengatakan hal itu sebelumnya karena masih ada Helen dan Melinda di dekat mereka. Iya, aku bisa bersaksi untukmu, kata Raihan juga seraya menatap Morgan, lalu mengangguk. Ketika Morgan mendengar apa yang dikatakan kedua teman dekatnya itu, dia hanya tersenyum pasrah, dan memilih untuk tidak banyak bicara. Di sisi lain, Melinda yang melihat Rian dan yang lainnya telah pergi, berbisik kepada Helen, Helen, apakah kamu benar-benar akan mengejar Morgan? Iya, jawab Helena sambil mengangguk pelan. Aku pikir kamu hanya akan mempersulit dan mempermalukan dirimu sendiri jika berhubungan dengan orang seperti Morgan hanya untuk membuat Aldo menjauhimu. Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan mantan pacar Morgan tadi? Dia sangat miskin dan K. Benar-benar menjijikan, kata Melinda sambil mengerutkan kening. Aku tidak akan bersamanya seumur hidupku, Melinda. Jadi apa yang kamu khawatirkan? Ukas Helen, lalu memandang Melinda yang bodoh dan polos itu sambil tersenyum. Kamu sudah bersusah payah untuk mendapatkan Morgan, dan dia ternyata menolakmu tadi. Aku benar-benar tidak mengerti apa alasan Morgan menolakmu. Gembel seperti dia berani-beraninya jual mahal, geram Melinda yang tampak masih marah karena Morgan menolak Helen, temannya. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan Morgan cepat atau lambat, kata Helen penuh percaya diri. Iya, Helen, kamu sangat cantik,
Aku yakin tidak akan ada orang yang bisa menolakmu, tukas Melinda seraya mengangguk dengan bodoh. Sementara itu, di kelas, Morgan, Ryan, dan Rayhan kembali ke kelas, dan melihat semua mahasiswa duduk di kursi mereka masing-masing. Seorang pria parubaya berjas hitam terlihat berdiri di depan papan tulis, dan menatap mahasiswa di kelas dengan ekspresi yang sangat serius. Morgan terperangah saat melihat pria parubaya yang merupakan dekan tahun pertama di Universitas Surabaya, yaitu Dani Atmaja. Meskipun Morgan tidak sering berurusan dengan Dani, tetapi dia tahu pria itu memiliki karakter yang buruk. Dia bisa mendapatkan posisi dekan juga karena kebetulan dia adalah keponakan dari Rektor Universitas Surabaya. Dani sering melakukan intimidasi serta berlaku tidak adil kepada para mahasiswa di kampus. Jika ada mahasiswa kesayangannya yang melakukan kesalahan, maka dia akan menutup mata. Akan tetapi, jika yang melakukan kesalahan itu adalah mahasiswa biasa, maka dia tak segan untuk memukul, atau bahkan mengeluarkan mahasiswa tersebut dari kampus. Selain itu, Dani juga ternyata sering melecehkan mahasiswa perempuan, sehingga banyak orang yang tidak menyukainya. Apa yang kalian lakukan dengan berdiri di pintu? Buang-buang waktuku saja, cepat masuk dan duduk di bangku kalian masing-masing. Teriak Dani dengan tatapan dingin saat melihat Morgan dan teman-temannya masuk ke kelas. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu bergegas masuk ke kelas. Apa semua mahasiswa di kelas kalian sudah lengkap ada di sini sekarang? Tanya Dani tanpa ekspresi ketika dia melihat Morgan dan yang lainnya duduk. Iya, semuanya sudah ada di sini, Pak, jawab Ana, si ketua kelas, dengan pelan dan sopan. Raut wajah gadis itu terlihat memerah. Nada suaranya juga terdengar sedikit tercekat. Sepertinya dia baru selesai menangis. Ana, ceritakan apa yang terjadi, perintah Dani kepada Ana. Begini, Pak, pagi tadi saya mengumpulkan biaya kelas dari masing-masing mahasiswa di kelas ini. Total uang yang terkumpul dari 40 mahasiswa sekitar 16 juta, Pak. Sebelum pelajaran olahraga, saya memasukkannya ke dalam tas saya karena khawatir hilang jika saya membawa begitu banyak uang ke lapangan. Namun begitu pelajaran olahraga berakhir, saya berlari kembali ke kelas dan menemukan ternyata uang itu sudah hilang, papar Ana kepada Dani sambil terseduh-seduh. Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Aku bahkan memasang pemberitahuan di papan pengumuman di luar kelas hari ini yang mengatakan bahwa ada pencuri di kampus kita. Hati-hati dengan barang-barang kalian sendiri. Tapi kamu malah meninggalkan uang sebanyak itu di tasmu. Kamu punya otak atau tidak? Bentak Dani penuh amarah. Saya tidak bermaksud ceroboh, Pak, kata Ana, dan mulai menangis lagi. Sudahlah, apa gunanya kamu menangis sekarang? Sekarang kita periksa saja, siapa tahu kita bisa menemukan petunjuk. Jika memang uang itu benar-benar hilang, nanti kamu coba diskusikan bersama teman-teman sekelas untuk mencari solusinya. Yang pasti kamu harus bertanggung jawab atas kecerobohan kamu itu. Tegas Dani dengan ekspresi acuh tak acuh. Pihak kampus benar-benar perlu mencari tahu tentang siapa pelaku pencurian itu, mengingat bukan sekali atau dua kali terjadi kasus pencurian seperti ini di kampus Universitas Surabaya beberapa hari terakhir. Setelah mendengar kata-kata Dani, para mahasiswa di kelas mulai berbisik dan berdiskusi. Meskipun kebanyakan mahasiswa di kelas itu merupakan anak dari keluarga kaya, dan uang 400.000 itu tidak terlalu banyak untuk mereka, tetapi jika mereka diminta untuk membayar lagi, mereka pasti akan keberatan. Akan tetapi jika Ana harus mengganti semua uang itu sendirian, dia tidak mungkin mampu. Jumlah uang itu terlalu besar untuk Ana. Morgan merasa iba saat melihat ekspresi bersalah di wajah Ana. Diam-diam dia memikirkan bagaimana cara untuk bisa membantu dan meminjamkan uang kepada Ana. Bagi mahasiswa biasa seperti Ana, angka 16 juta tentu bukanlah angka yang kecil. Namun bagi Morgan, uang sebesar itu hampir tidak ada artinya. Dia bahkan tidak peduli sama sekali dengan uang itu. Pak Dani, panggil Vero tiba-tiba seraya berdiri. Ada apa? Cepat katakan. Tanya Dani sambil menatap Vero. Pak Dani, saya tahu siapa yang mencuri uang itu. Lanjut Vero dengan suara lantang dan penuh percaya diri. Begitu mendengar kata-kata Vero, seluruh mahasiswa di kelas seketika terkejut, dan melihat ke arah pemuda itu.